Kita bergaul karib dengan Tuhan, karena Tuhan mau menyatakan kepada kita rahasia-rahasianya. Kalau dunia prediksi tahun ini adalah tahun yang berat, tahun yang sulit, tahun yang susah. Tetapi firman Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 65 ayat 12, demikian katanya, engkau memahkotai tahun ini dengan kebaikanmu. Itu yang tercatat di dalam kitab suci, dan kita pegang firman Tuhan ini. Karena di dalam Mazmur 69 ayat 35 berkata, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari mulutku tidak akan kuubah. Bukankah Tuhan sudah berkata bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikanmu. Mari kita arahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Iman kita biar bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mendengar dunia terlalu banyak, buka HP aja, buka TV aja, banyak sekali berita buruk yang akan menyerang kita. Tapi biar kita diserang dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu menguasai seluruh keberadaan kita. Kami sangat bersyukur kami punya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berjanji, dan Tuhan yang sanggup menggenapi. Amin. Mari kita sama-sama kita buka dari Injil Lukas ayat 3 sampai dengan ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolaknya perahu sedikit lebih jauh. Dan apa yang dia duduk di dalam perahu itu? Yaitu dia mengajar, dia duduk di situ, dia mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada mereka, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap. Kalau Tuhan duduk, berarti dia ambil waktu. Dan kalau firman Tuhan berkata dia mengajar, dari dulu sampai sekarang terus menerus dia mengajar saudara dan saya. Tak berhenti dia mengajar kita. Setiap kali kita buka firman Tuhan, dia mengajar kita. Setiap kali kita baca firman Tuhan, dia mengajar kita. Dia mau kita alami dia dari hari ke sehari. Betapa baik Tuhan Yesus. Kalau kita masuk di dalam perayaan Ekaristi pada jam 6 pagi, bukankah kita bisa Zoom, kita juga bisa pergi ke gereja, tapi kita merayakan perayaan Ekaristi. Dan apa yang terjadi kalau kita merayakan perayaan Ekaristi? Kita bergaul dengan Tuhan. Tuhan menyapa kita. Tuhan memanggil kita. Tuhan mau kita dengar suaranya. Kita dengar perintahnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam dunia ini berkelimpahan. Bukankah dia berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10b berkata, aku datang untuk memberikan engkau hidup. Ingat, dia berikan kepada kita hidup, bukan kematian. Aku datang untuk memberikan engkau hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan dalam kasih, kelimpahan dalam damai, kelimpahan dalam sukacita, kelimpahan dalam harapan. Jadi kita belajar supaya apa yang tercatat di dalam firman Tuhan, dia tidak akan melanggar perjanjiannya, kata firman Tuhan. Dan apa yang keluar dari mulutnya itu tidak akan dia ubah. Jadi dia datang untuk memberikan kita hidup. Pegang itu. Kita mendapat hidup, bukan kematian, bukan sial. Tapi dia berikan kita hidup. Dan dia memberikan hidup itu di dalam segala kelimpahan. Kita renungkan, bagian mana kita miskin? Bagian mana di dalam hidup kita ini kita kurang? Kita minta kepada Tuhan, Tuhan saya mau nikmati kelimpahan daripadamu. Ajarlah saya. Makanya Tuhan duduk dan mengajar di dalam perahu. Biar di dalam perahu kehidupan kita, dia duduk dan dia mengajar kita. Supaya kita memperoleh apa yang dia mau ajar pada kita. Pada ayat 4 berkata demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata,
bertolak ke tempat dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Pada ayat 5 dia kata, Simon berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, bukan cuma bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Kan profesional sekali Petrus ini. Profesinya adalah penangkap ikan, nelayan. Dan dia bilang sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi kami tidak menangkap apa-apa, katanya. Karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Jadi walaupun kita mengalami sesuatu yang mustahil, yang tidak untung, yang menurut pendapat manusia sial, tapi kalau kita dengar firman Tuhan dan kalau kita lakukan apa yang Dia suruh, maka firman Tuhan berkata, ketika Dia suruh menyebarkan jala, pada ayat 6 berkata, dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Net breaking blessing. Bayangkan, udah semalam-malaman nggak dapat apa-apa. Tapi dia bilang, karena Engkau suruh, ini yang harus kita tangkap daripada firman Tuhan. Semua kita mengalami kesulitan, ada kan? Semua kita mengalami masalah. Semua kita mengalami badai. Kita nggak usah undang-undang badai, badai datang sendiri. Kita nggak usah undang-undang kesulitan silih berganti, nggak usah undang silih berganti, nggak usah, dia datang sendiri. Nah, pada saat dia datang, bagaimana kita bereaksi terhadap kesulitan, terhadap masalah, terhadap tekanan yang kita alami itu? Kalau kita dengar suara Tuhan, kalau kita lakukan apa yang Dia suruh, pasti Dia berikan jalan keluar. Karena Tuhan itu terlalu baik. Rencananya bagi saudara dan saya adalah hidup, bukan mati. Rencana Tuhan saudara dan saya berhasil dan beruntung, bukan sial. Rencana Tuhan bagi kita sehat, bukan penyakitan, bukan. Tapi kadangkala karena salah kita sendiri, tidak dengar apa yang Dia suruh, tidak dengar apa yang Dia katakan, maka kita kepleset. Mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan biar Engkau ajar kami sehingga kami taat dan tunduk. Lihat murid-murid Tuhan, mereka taat, mereka dengar, walaupun semalam-malaman mereka coba kerja keras loh, bukan cuma kerja biasa, kerja keras, tapi nggak dapat apa-apa. Berapa banyak daripada kita mengalami demikian? Saudara dan saya dalam hidup ini berapa banyak kita mengalami? Udah kerja keras, udah berusaha, nggak dapat apa-apa. Bukan salah Tuhan, bukan salah Tuhan. Tapi pada masa yang sulit begini pun, Tuhan bisa ubah from a mess to a message. Dari yang kacau balau itu, Tuhan bisa ubah menjadi berkat. Karena Tuhan itu terlalu mengasihi kita. Di dalam Alkitab Dia berkata, Engkau berharga di mataku, Engkau mulia di mataku, dan aku mengasihi Engkau. Sebelum kita kenal Dia, selagi kita masih berdosa, hidup di dalam kesalahan, Dia sudah mengasihi kita, dan Dia bahkan mati untuk kita. Kita belum kenal Dia, Dia sudah mengasihi kita. Luar biasa. Kita lihat di dalam kitab suci bagaimana Tuhan berkata ketika mereka menangkap, apa yang terjadi? Jala mereka mulai koyak. Tolong perhatikan sebelumnya di dalam sejarah daripada Petrus menangkap ikan, belum pernah dia alami jalanya koyak. Belum pernah. Walaupun dia profesional banget, belum pernah. Tetapi ketika dia dengar suara Tuhan,
ketika dia taat pada Tuhan, ketika dia laksanakan apa yang Tuhan suruh kepadanya, dia lempar jalannya. Dan ketika dia mau tarik, aduh berat banget, terlalu banyak ikan, ada ikan petrus di dalam, ikan tongkol kali, ikan apa tahu deh, segala ikan semuanya ada di dalam. Dan apa yang terjadi? Jalannya koyak. Tuhan berkata, aku datang untuk memberikan engkau hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukankah ini limpah? Dia tadi tidak punya apa-apa, tapi karena dia taat dan tunduk pada Tuhan, dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, dia tarik sampai koyak. Sedemikian sampai dia panggil perahu-perahu di dekat situ, mari bantu. Kita kan kalau kelimpahan mau limpah sendiri. Jarang orang limpah dia mau panggil ya sini mari, sini semua. Jarang. Kecuali dia punya hati Yesus. Tapi kita lihat ini, Petrus udah gak mampu, udah gak sanggup. Berkatnya terlalu banyak, ikannya terlalu limpah, ikannya begitu banyak sampai dia bilang, mari ambil, di sini banyak sekali ikan, biar kalian juga imbang. Dan itu perahu-perahu mau tenggelam. Mereka sungguh berusaha supaya mereka bisa sampai ke darat, karena limpah ikan, limpah berkat. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita hidup dalam kelimpahan, limpah kasih, limpah pengampunan, limpah kesabaran. Tapi itu semua kita belajar karena kita tahu kita suka melanggar. Tidak gampang mengasihi orang yang melukai hati kita. Tidak gampang mengampuni orang yang mengkhianati kita. Tidak gampang. Karena itu pikiran dia akan menyerang. Dia khianati, ngapain kamu baik sama dia? Tapi kalau kita mau dengar-dengaran pada Tuhan, kata Tuhan, ampunilah musuh-musuhmu. Berdoalah bagi musuh-musuhmu. Berkatilah musuh-musuhmu. Tidak gampang. Saya rasa saudara mengalami, saya juga mengalami. Tidak gampang. Dengan kekuatan sendiri pasti kita kolaps. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus yang memberikan kepada kita, firman Tuhan berkata dalam kitab Korintus, kita memiliki pikiran Kristus. Hati kita diubah, roh kita diperbaharui. Keinginan Tuhan yang masukkan di dalam hati. Kita sih nggak doyan mau mengampuni orang berkhianat, tikam kita dari belakang, mana bisa kita ampuni. Tapi Tuhan taruhkan kerinduan, Tuhan taruhkan kasih-Nya berlimpah dalam hati, sehingga kita mengampuni orang yang bersalah. Kita juga minta ampun kepada Tuhan. Kita juga minta ampun untuk kesalahan kita. Kita mau diampuni. Bukankah Bapa kami mengajar kepada kita, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi karena kuasa Tuhan, karena Tuhan mengajar, maka kita mampu mengampuni. Karena melimpah kasih daripada Tuhan, kita mampu melupakan segala keburukan. Kalau dulu kita ingat, sakit hati kita. Tapi sekarang karena diperbaharui oleh Tuhan, maka pengalaman itu kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau orang lain mengalami demikian, kita akan berkata, saya juga pernah alami. Kamu belajar dari firman Tuhan, kamu ampuni. Kamu belajar dari firman Tuhan, sebagaimana saya belajar, kamu mengasihi. Kamu belajar dari firman Tuhan, sebagaimana saya alami, maka kita boleh hidup berdoa untuk orang tersebut. Dan tidak ada lagi kebencian, tidak ada kepahitan. Itu semua karya daripada Roh Kudus, karya daripada Allah. Dia mau kita hidup limpah. Sebagaimana firman Tuhan berkata di sini, jala itu mulai koyak, kata firman Tuhan. Di dalam Efesus 3 ayat 20 berkata demikian. Efesus 3 ayat 20.
Bagi Dialah yang dapat melakukan yang lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Bagi Dia yang dapat melakukan, kita kan harapkan ya paling dapat ikan sekian. Tapi Dia melakukan lebih daripada apa yang kita harapkan. Lebih daripada apa yang kita mau. Tuhan itu terlalu baik. Dia berikan kepada kita harapan karena iman. Dia taruhkan, Dia tambahkan iman. Melalui kesukaran-kesukaran kita hadapi, iman kita bertumbuh di dalam Dia. Iman kita bertumbuh, akar itu dia masuk tancap dalam-dalam pada saat badai datang, pada saat kesulitan datang, maka akar itu masuk dalam-dalam. Maka mari kita berakar dalam di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan, sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Aduh, Tuhan, terima kasih Engkau berikan kepada saya iman. Sehingga saya punya harapan di dalam Engkau. Dan harapan di dalam Engkau selalu berhasil. Jangan hilang harapan. Jangan putus harapan. Jangan putus asa. Sambung tuh asa. Biar kita mempunyai iman yang berharap pada Tuhan. Dan sungguh-sungguh kita lihat Tuhan itu terlalu baik. Amat sangat baik. Kita lihat lagi firman Tuhan yang berkata pada ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang dan membantunya. Lihat, dia beri isyarat. Mari. Di sini banyak ikan. Kadangkala kalau kita untung, kita mau untung sendiri kan. Yang penting aku untung. Tapi ini dia mau berbagi. Karena Tuhan memberikan kepada kita hidup. Hati kita hidup. Kasih itu yang ada di dalam hati hidup. Pikiran kita hidup. Kemauan kehendak kita yang Tuhan perbaharui hidup. Sungguh luar biasa. Tuhan itu amat sangat baik. Mari kita ucap di dalam tahun ini. Tuhan, Engkau memahkotai tahun ini dengan kebaikan-Mu. Ucap, karena apa yang kita ucap kita peroleh. Hidup dan mati ada di dalam lidahmu. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi bagi saudara dan saya, kita belajar ucap firman Tuhan. Jangan bilang, payah deh, susah ini. Jangan, buang kata-kata mati itu. Tapi berkata, Tuhan memahkotai tahun 2023 dengan kebaikan daripada Tuhan. Tuhan memahkotai tahun 2023 bagi NKRI dengan kebaikan daripada Tuhan. Kan ada orang beganalah begini ini kok masa begini begana. Enggak. Apa yang Tuhan memulai, Dia akan menyelesaikan. Kita tahu firman Tuhan yang berkata di dalam Filipi 1 ayat 6, He who began a good work in you will complete it. Kalau Dia yang memulai, Dia akan menyelesaikan sampai kedatangan Tuhan Yesus. Masakan Indonesia sudah bagus begini, diperbaharui luar biasa oleh Bapak Presiden kita dan seluruh pemerintah, bekerja keras luar biasa Indonesia. Masa ambruk? Tidak mungkin. Karena Tuhan yang memiliki NKRI, Tuhan yang memiliki Indonesia, Tuhan yang memiliki kita, dan kita hidup di Indonesia. Maka kita berdoa tahun 2023, tahun 2024, dan seterusnya Dia memahkotai dengan kebaikan. Usaha yang kita pimpin saat ini, jangan bilang, ya untung dikit, ya kok makin hari makin turun. Jangan. Katakan kepada usahamu, katakan pada perjalanan, Tuhan memahkotai engkau dengan kebaikannya. Jadi kita belajar ucap firman Tuhan. Karena aku tidak akan melanggar perjanjianku. Kalau Tuhan janji, Dia tidak akan langgar. Dan apa yang keluar dari mulutku tidak akan kuubah. Perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Kita belajar dari firman Tuhan. Jadi sebaiknya saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, yang kita ucap tiap kali adalah firman Tuhan. Untuk keluarga kita,
untuk usaha kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk persekutuan doa kita, untuk kemanapun yang kita pergi, kita ucap perjanjian daripada Tuhan. Apa yang Dia janjikan, Dia pasti genapi. Firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi Dia akan mengerjakan apa yang Ku kehendaki dan akan melakukan apa yang kusuruh padanya. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih kami boleh bergantung padamu, kami boleh percaya kepadamu, kami boleh berharap kepadamu Tuhan, kami boleh bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik bagi kami, Engkau amat sangat baik. Coba kalau kita lihat pesawat di udara, pesawat itu kok kecil banget ya di udara, jauh sekali. Tapi coba kita ke airport dan kita mau berangkat, kemudian kita lihat pesawat itu kok jadi besar sekali. Kalau kita jauh, kita anggap Tuhan itu terlalu kecil, tidak mampu. Tapi kalau kita melekat pada Tuhan, Tuhan itu terlalu besar, amat sangat besar. Bukankah kita berada dalam Yesus? Dan firman Tuhan berkata bahwa kita yang berada di dalam Yesus, kita peroleh apa yang Dia janji. Nah, Yesus berada di mana sekarang? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti dekat sekali dengan Tuhan. Nah, Yesus ada di dalam kita. Seharusnya kita dekat dengan Allah Bapa, kita dekat dengan perjanjiannya, kita bergaul erat dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Amin. Mereka mendapat ikan yang melimpah. Ketahuilah, tahun ini adalah tahun di mana Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Berharap pada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Tuhan amat sangat baik. Mari kita lihat, buka di dalam firman Tuhan Markus 6. Injil Markus 6. Sama-sama kita buka dan kita lihat di dalam Markus 6 ayat 35, di mana dikatanya, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Udah sunyi, malam pula. Kan ngeri banget itu. Sunyi, malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung di sekitarnya. Jadi ada banyak pengikut Yesus Kristus, ada 5.000 orang yang dengar suaranya, mau dengar pengajarannya, mereka ikut Yesus. Tapi lihat kelakuan daripada murid-murid. Itu juga kadang-kadang kita melakukan sama, suka usir-usir orang. Kalau dia tidak sesuai dengan pemikiran kita dan pendapat kita, usir dia pergi, suruh dia pergi, ya. Jadi mereka berkata suruh mereka pergi, suruh mereka beli makanan sendiri. Mana bisa 5.000 orang tiba-tiba masuk Holland Bakery mau beli? Tidak mungkin, kan mesti pesan sebelumnya. Tapi kalau Tuhan, Dia sanggup mengadakan mujizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang dilakukannya? Kata Tuhan, ayat 37 daripada Markus 6 berkata, kamu harus memberi makan. Camkan ini, kamu harus memberi makan. Pada masa Prapaskah ini kita sekalian punya kegiatan, kita harus memberi makan bagi mereka yang memerlukan pertolongan. Kita jangan diam-diam sendiri, makan-makan sendiri, tapi kita harus memberi makan. Saya rasa setiap persekutuan ada kegiatan di mana kita memberi makan, karena Tuhan berkata, kamu harus
memberi mereka makan. Kalau kita tidak dapat melakukannya sendiri, kita ajak teman-teman yang ada di sekitar kita. Kita ajak sahabat-sahabat kita yang kita lihat dia mampu memberi. Maka kita kumpulkan apa yang ada supaya kita bisa beri makan kepada banyak orang. Dan saya rasa setiap daripada persekutuan doa maupun dimanapun kita berada, di gereja-gereja, mereka semua ada kegiatan prapaskah di mana memberi makan kepada yang papa, kepada yang susah. Kamu harus memberi mereka makan, kata firman Tuhan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami pergi membeli roti dengan hanya 200 dinar saja dan memberi mereka makan? Yang kita lihat selalu sedikit, mau bagi-bagi sedikit, ya, selalu lihat sedikit yang sedikit. Apa yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya? Tetapi ia berkata kepada mereka pada ayat 38, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksalah. Sekarang kita periksa. Kalau kita merasa kurang, baik di dalam keadaan apapun, kita merasa kurang cuman sedikit, kita hitung dulu berkat. Kan barusan ini saya juga sakit, jangan kira hamba Tuhan gak sakit. Sakit saya, ya. Tapi ketika saya terbaring sakit, saya mulai hitung berkat Tuhan. Berapa banyak kali Tuhan sudah tolong saya. Berapa banyak kali Tuhan sudah sembuhkan saya. Dulu saya ada benjolan di leher pada puluhan tahun lalu. Tuhan hilangkan, sembuhkan. Dulu saya operasi, kemudian 4 item diangkat, Tuhan sembuhkan. Masa kalau kemarin-kemarin dia sembuhkan, ngapain sekarang dia biarkan? Tidak mungkin. Jadi saya hitung berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Saya hitung pengalaman saya pribadi dengan Tuhan. Dan betul, Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong. Tuhan tidak biarkan. Karena kita begitu disayang oleh Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 16, I make it personal, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan Esther, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya Esther yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu gede banget. Jadi kita nikmati hidup yang kekal itu selagi kita berada di dalam dunia ini, kita sudah menikmati. Lihat murid-murid tadi nggak tangkap apa-apa, Tuhan kembalikan limpah. Lihat ini, murid-murid berkata, masa dengan 200 dinar kami mau kasih makan 5.000 orang? Mana mungkin. Berapa banyak daripada kita juga mengalami. Mana mungkin, mana bisa. Pada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah kita mengalami overflowing, running over blessing. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, biar overflow, terutama overflow kasih daripadamu, overflow damai daripadamu, overflow sukacita daripadamu. Saya sangat bersyukur. Saya baru alami, mantu saya namanya Bianca. Nah, dia mengalami kanker yang terganas deh, sangat ganas. Tapi anak ini beriman dan kami semua satu keluarga berkumpul, kami berdoa dan berdoa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang mati aja dia bangkitkan, orang buta dia celikan mata, orang kusta dia tahirkan. Masa soal penyakit dia nggak bisa selesaikan? Sedangkan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Kristus kamu telah sembuh. Bukankah ia ditikam karena pemberontakan kita? Bukankah dia diremukkan oleh karena kejahatan kita? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus, dan oleh bilur-bilurnya maka kami sembuh. Kita berdoa, oleh bilur-bilur Kristus maka
Bianca sembuh dari kanker. 11 bulan dia alami. Dan kemarin dinyatakan dia sembuh. Setelah berbagai pengobatan dia alami, dia mengalami pengobatan segala macam pengobatan, dan kemarin dokter menyatakan dia negatif. Puji Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau orang dunia bilang, kanker yang begitu ganas, nggak mungkin dia sembuh. Terlalu ganas ini kanker, karena tipe yang ada pada dia ganas. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebelum Bianca sakit, Tuhan sudah kesembuhkan oleh bilur-bilur Kristus. Kamu telah sembuh. Yesaya 53 ayat 5 berkata demikian. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Petrus dikatakan, oleh bilur-bilur Kristus kamu telah sembuh. Dan dia imani, dia hayati, dia hidupkan firman Tuhan ini. Jadi dia bergaul dengan firman Tuhan ini. Dia hidupi, dia sebut. Dan hidup dan mati ada di dalam lidahmu. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dia makan buahnya, sehat sekarang dia. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Jadi jangan sampai kita melihat mustahil, lihat seperti begini. Mana bisa kasih makan. Tapi Tuhan bilang, periksa berapa banyak, bukan berapa sedikit. Kan mereka anggap 200 dinar sedikit dibanding dengan 5.000 orang. Tapi Tuhan berkata, periksa berapa banyak ada padamu. Coba periksa. Mari kita periksa. Kita periksa iman kita. Kita periksa harapan kita. Kita periksa kebesaran Tuhan yang kita baca di dalam kitab suci. Kalau dia bisa belah lautan. Kalau dia bisa keluarkan air dari gunung batu. Kalau dia bisa berikan mana untuk memberikan jutaan orang makan. Masa kan dia tidak bisa tolong kita dengan masalah yang kita hadapi ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan akhirnya Tuhan berkata, mereka periksa ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang itu semua duduk berkelompok di atas rumput. Kemudian dia menengadah ke langit, ke Bapa di dalam sorga, mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Lihat yang kurang, lihat yang sedikit. Tahun ini akan dimahkotai dengan kebaikan Tuhan. Ucap firman Tuhan berkali-kali. Jangan ucap, ya Pak ya nggak ada punya apa-apa. Ya kenapa begini? Ya melulu. Mari kita ucap janji daripada Tuhan. Maka kita akan lihat. Dia akan genapi. Dia akan tolong. Terima kasih kita boleh lewati kesulitan. Dan di dalam kesulitan yang kita alami, iman kita bertumbuh. Terima kasih kita mengalami sakit penyakit. Supaya kita lihat betapa baiknya Tuhan. Dia adalah Yehovah Rafa yang menyembuhkan kita. Setiap kesulitan yang kita alami, di balik kesulitan itu ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Jadi jangan kita lihat kesulitan, tapi lihat Yesus yang makin besar, yang makin dahsyat, yang makin hebat, yang makin luar biasa. Kami sekeluarga lagi bersyukur kepada Tuhan karena Bianca boleh lewatin masa yang sulit selama 11 bulan dan dia alami. I'm healed mama, I'm healed katanya. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Biarlah kita sekalian mengucap berkat. Mengucap berkat. Kita lihat pada ayat 42 yang berkata, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Masukkan itu dalam hati. Kita makan sampai kenyang. Kasih Tuhan, kita sampai kenyang dengan kasih Tuhan.
kebaikan Tuhan. Kita kenyang dengan kebaikan Tuhan. Bukankah itu Tuhan itu luar biasa bagi kita sekalian. Tahun ini, tahun di mana kita dimahkotai dengan kebaikan Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah. Banyak berdoa, berharap pada Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan tiap kali. Karena Tuhan itu luar biasa. Dia baik, amat baik, sangat baik. Kita ini semua berharga di mata Tuhan. Coba lihat temanku di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan kau katakan kepada dia, kau berharga di mata Tuhan. Saya juga berharga. Kemudian firman Tuhan berkata, bukan cuma berharga di dalam Yesaya 43 ayat 4, tapi dia bilang, engkau mulia. Wih, kemuliaan Tuhan dia tumpahkan kepada kita, sehingga kita boleh pancarkan kemuliaan Tuhan. Katakan kepada temanmu di sebelah, kau mulia, karena Tuhan yang berkata, kita itu hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan aku mengasihi engkau. Aku dikasihi oleh Tuhan. Tuhan bela kita, Tuhan backup kita, Tuhan sayang kita, Tuhan pelihara kita, Tuhan tidak akan biarkan kita. Tahun ini adalah tahun di mana kita dimahkotai, tahun dimahkotai dengan semua kebaikan Tuhan. Kita lihat kiri baik, lihat kanan baik, lihat depan baik, semua baik, karena Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Semua